Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa kita hitung. Antara lain adalah kenikmatan iman, karena sampai sekarang, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa iman, dan kita sampai detik ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga di akhir hayat kita dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan sebaik-baiknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang patut kita syukuri adalah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tahu kita sekarang lagi diuji dengan berbagai macam ujian, salah satunya adalah ujian berupa virus. Maka kesehatan menjadi sesuatu yang penting bagi kita, maka harus kita syukuri kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman kita yang sakit atau kurang sehat lekas diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang, di mana dulu kita tidak mengetahui siapa Tuhan kita, sampai sekarang kita bisa tahu siapa Tuhan kita bisa tahu hukum halal dan haram dalam kehidupan kita, dan kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir, di hari pembangkitan, kita termasuk golongan umat-umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati Ramadan di tahun ini. Betapa banyak mungkin di antara kita, saudara-saudara di antara kita yang tahun lalu bisa menikmati Ramadan, akan tetapi tahun ini mereka tidak bisa hadir di tengah-tengah kita untuk bersama-sama menikmati Ramadan, karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka kita harus menikmati Ramadan ini, kita jadikan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Dalam bulan suci Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kepada siapapun yang telah balik, kita diwajibkan untuk berpuasa. Apa makna dari puasa sendiri? Puasa sendiri adalah menahan hawa nafsu. Untuk apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Abu Abdurrahman mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah SAW. Abu Abdurrahman pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, "Bunyal Islam ala khamsin." Sesungguhnya Islam itu dibentuk dari 5 fondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan sholat, wa ita'is zakat, dan membayar zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wal hajj atau umrah, dan haji atau umrah. Jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah fondasi bagaimana Islam itu dibentuk. Layaknya bangunan akan kokoh bila mempunyai fondasi yang kokoh, begitu juga Islam.
Islam kita akan kokoh kalau kita mengikuti 5 fondasi. Maka puasa di bulan suci Ramadan adalah menjadi wajib untuk kita. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bahwa fungsi dan tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi tujuan kita adalah dimana setelah bulan suci Ramadan kita akan menjadi orang yang lebih bertakwa, sehingga di bulan-bulan setelahnya ketakwaan itu akan terus berlanjut. Itu adalah fungsi dari bulan suci Ramadan. Lalu kita tahu bahwa bulan suci Ramadan di tahun ini tidak sama seperti bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, di mana kita merayakan bulan suci Ramadan ini di tengah-tengah wabah virus. Maka apa saja persiapan yang harus kita lakukan? Ada 3 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa senjata dari umat muslim adalah berdoa. Para sahabat mencontohkan di bulan suci Ramadan, mereka banyak melakukan doa. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan umur untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sedangkan 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah kita jaga diri kita siapkan diri kita agar tetap fit. Ya. Maka apa yang kita lakukan tidak berlebih-lebihan di dalam makan. Salah satunya tidak berlebih-lebihan di dalam berbuka atau sahur, karena banyak tenaga medis yang meneliti bahwa asal muasal dari semua penyakit adalah makanan yang kita konsumsi. Maka kita harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan jangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, agar berbuka dengan kurma dan segelas air mineral. Yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah kita hendaknya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berdoa, menjaga diri kita dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini kita bisa nikmati, ya, kita bisa nikmati dengan beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sekedar nasihat yang bisa saya sampaikan dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Aku luku lihat wa astaghfir li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.